Pernahkah Anda membayangkan bangun tidur bukan di bumi, tapi di sebuah kubah kaca di permukaan merah Mars? Bayangkan, matahari terbit di cakrawala planet lain, dengan langit berwarna kemerahan dan gravitasi hanya sepertiga dari bumi. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah, ini adalah masa depan yang sedang dipersiapkan oleh para ilmuwan, insinyur, dan visioner dunia. Selamat datang di masa depan umat manusia di luar angkasa. Dan ya, Mars adalah destinasi pertama kita. Video ini akan membahas perjalanan manusia ke Mars, tantangan besar yang harus dihadapi, dan apa artinya hidup di planet lain. Dari misi luar angkasa hingga kemungkinan kolonisasi, kita akan menjelajah kemungkinan hidup di dunia yang benar-benar baru. Tapi pertanyaannya sederhana, mengapa Mars? Kenapa kita tidak tetap saja di bumi yang nyaman ini? Jawabannya adalah tentang kelangsungan hidup dan tentang rasa ingin tahu yang tidak pernah padam dalam diri manusia. Bumi sedang menghadapi tekanan berat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, eksploitasi sumber daya. Ketika semua ini mencapai titik kritis, kita membutuhkan rencana cadangan. Stephen Hawking pernah berkata, manusia harus menjelajah luar angkasa jika ingin bertahan dalam jangka panjang. Mars menjadi kandidat utama karena kedekatannya dengan bumi dan kesamaannya secara geologis. Selain itu, ada kemungkinan air di bawah permukaan Mars dan di mana ada air, ada potensi kehidupan. Bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga menjelajah batas akhir pengetahuan kita. Kita ingin tahu, apakah kita satu-satunya bentuk kehidupan di alam semesta? Apakah Mars pernah memiliki kehidupan? Atau bisa ditinggali di masa depan? Perjalanan ke Mars bukan seperti naik pesawat ke negara lain. Butuh waktu 6 hingga 9 bulan hanya untuk sampai ke sana. Astronot akan menghadapi radiasi kosmik, isolasi ekstrem, dan tekanan psikologis yang berat. Makanan dan air tidak tersedia secara alami, harus dibawa atau diproduksi di tempat. Dan jangan lupa, jika terjadi kecelakaan, tidak ada ambulans atau rumah sakit di Mars. Teknologi yang dibutuhkan juga sangat kompleks. Roket harus mampu mengangkut manusia, perlengkapan, dan habitat, lalu kembali lagi ke bumi. Itu sebabnya SpaceX, NASA, dan lembaga antariksa lainnya sedang mengembangkan sistem roket baru, seperti Starship. Tujuannya, membuat perjalanan ke Mars menjadi mungkin dan berulang. Bayangkan hidup dalam kubah kedap udara yang menjaga tekanan dan suhu tetap stabil. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Manusia tidak bisa bernapas di sana tanpa bantuan alat. Suhu rata-rata di Mars sekitar minus 60 derajat Celcius. Jadi kita butuh sistem pemanas, pengatur udara, dan sistem daur ulang air yang canggih. Makanan kemungkinan akan ditanam dalam greenhouse tertutup, menggunakan hidroponik atau aeroponik. Setiap tetes air akan didaur ulang, termasuk dari keringat dan urin. Tidak ada supermarket di Mars. Segalanya harus diproduksi secara lokal atau dikirim dari bumi dengan biaya sangat mahal. Tapi manusia adalah makhluk yang adaptif. Jika semua berjalan lancar, koloni manusia pertama di Mars bisa terjadi dalam beberapa dekade ke depan. NASA menargetkan misi berawak ke Mars pada 2030-an. SpaceX lebih agresif,
Elon Musk bermimpi mendaratkan manusia di Mars. Sebelum ke 2030, koloni pertama mungkin hanya terdiri dari 4-10 orang dengan habitat kecil dan terbatas. Tugas mereka bukan hanya bertahan hidup, tapi juga membangun fondasi untuk masa depan. Mereka akan meneliti tanah Mars, mencoba menanam makanan, dan mencari sumber daya lokal. Juga menguji teknologi yang akan digunakan oleh koloni yang lebih besar di masa depan. Setiap keberhasilan adalah langkah kecil menuju masyarakat antariksa yang mandiri. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk generasi berikutnya. Bayangkan, 100 tahun dari sekarang, kota-kota kecil di Mars tumbuh di kawah kuno dan lembah vulkanik. Orang-orang tinggal di habitat bawah tanah atau dalam struktur kubah yang dilindungi dari radiasi. Anak-anak lahir di Mars tumbuh dengan gravitasi yang lebih ringan dan menganggap bumi sebagai planet tua. Ekonomi Mars bisa berputar di sekitar riset, energi surya, bahkan pariwisata antariksa. Mungkin Mars akan punya internet sendiri, mata uang digital sendiri, dan budaya baru. Kita bisa melihat munculnya Martians, manusia Mars generasi pertama. Hubungan dengan bumi bisa tetap erat, tapi juga penuh tantangan diplomatik dan etis. Siapa yang akan memimpin Mars? Apakah ada hukum antariksa yang bisa menyesuaikan? Apakah Mars akan merdeka dari bumi suatu hari nanti? Tapi sebelum itu, kita harus bertanya, apakah kita berhak mengubah Mars? Apakah membawa mikroba bumi ke Mars berarti merusak potensinya sebagai ekosistem murni? Bagaimana jika ada kehidupan mikroskopis di bawah tanah Mars? Apakah kita akan menjadi penjajah atau penjaga? Etika kolonisasi Mars menjadi topik hangat di komunitas ilmiah dan filsafat. Ini bukan hanya masalah teknologi, tapi juga moralitas. Tindakan kita hari ini akan menentukan sejarah umat manusia di masa depan. Apakah kita akan mengulangi kesalahan masa lalu, eksploitasi, ketidakadilan, atau konflik? Atau justru menciptakan masyarakat baru yang lebih adil dan berkelanjutan? Yang pasti, Mars bukan hanya tujuan geografis. Mars adalah simbol semangat manusia untuk terus bermimpi, melangkah lebih jauh, dan tidak menyerah. Kita pernah melangkahkan kaki di bulan, dan sekarang kita membidik Mars. Langkah ini akan menjadi warisan terbesar umat manusia, bukan hanya karena teknologi, tapi karena semangat kolaborasi global yang menyertainya. Anak-anak hari ini mungkin akan menjadi pionir Mars besok. Sekolah-sekolah mungkin akan mengajarkan kurikulum kolonisasi planet. Kita tidak hanya sedang mengeksplorasi planet baru, kita sedang menulis bab baru sejarah manusia. Hidup di Mars bukan mimpi gila, itu adalah kemungkinan nyata. Tapi seperti semua pencapaian besar dalam sejarah, itu membutuhkan keberanian, kerja keras, dan visi jangka panjang. Bumi tetap rumah kita, dan harus kita jaga. Tapi mungkin, suatu hari nanti, Mars akan menjadi rumah kedua kita di semesta. Dan ketika saat itu tiba, kita bisa melihat langit malam Mars dan tersenyum. Karena kita tahu, manusia pernah bermimpi sampai ke bintang, dan berhasil. Dan itulah perjalanan luar biasa kita hari ini, dari mimpi sains fiksi menjadi kenyataan ilmiah. Mars bukan hanya planet merah yang jauh di sana. Ia adalah cerminan ambisi, ketakutan, harapan, dan keberanian umat manusia. Jika kita bisa membayangkannya, kita bisa mencapainya. Karena setiap langkah kecil di ruang angkasa adalah lompatan besar menuju masa depan. Jadi, apa menurut kalian? Apakah Mars akan menjadi rumah kedua kita? Atau justru peringatan untuk lebih mencintai bumi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten eksplorasi luar angkasa lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sampai jumpa di Mars, salam edukasi!